Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pembuatan backlog menggunakan serbuk sengon dan kayu keras. Nah, di sini saya memang ada dua bahan, teman-teman. Yang sebelah sini itu serbuk sengon, yang di situ itu menggunakan serbuk kayu keras. Nah, di sini saya punya dua bahan itu karena sempat kesulitan untuk mencari serbuk sengon, teman-teman. Jadi akhirnya saya menggunakan serbuk kayu keras. Nah, apa saja sih perbedaannya, baik dari segi cara pembuatan ataupun dari segi hasil ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau membahas tentang serbuk sengonnya dulu. Ketika kita menggunakan serbuk sengon, itu yang biasanya sudah umum ya, teman-teman ya. Biasa digunakan oleh para petani jamur tiram itu serbuk sengon pada umumnya. Nah, saya rasa sih kalau untuk serbuk sengon tidak ada perlakuan khusus ya, sama seperti petani lainnya, antara pencampuran, komposisi, dan lain-lain. Nah, yang saya bahas itu positifnya adalah keuntungannya ketika kita menggunakan serbuk sengon itu dia teksturnya itu, teman-teman, agak besar-besar ya. Nah, seperti ini. Dia cenderung lebih besar-besar. Sedangkan kalau kita menggunakan serbuk kayu keras itu teksturnya cenderung lebih halus. Nah, kalau menggunakan serbuk sengon tuh lebih enak, teman-teman, karena media backlognya itu nanti untuk pertumbuhan miseliumnya itu lebih cepat. Sedangkan kalau menggunakan serbuk kayu keras itu memang lebih lama ya, teman-teman. Nah, apa yang membuat itu? Karena di sini teksturnya ya, teman-teman ya. Kalau sengon itu dia karena besar-besar, cenderung lebih besar-besar serbuknya itu. Jadi perambatan miseliumnya itu untuk merambat itu masih banyak rongga-rongga ya, teman-teman ya. Ketika miselium itu mau jalan itu lebih cepat. Sedangkan kalau kita menggunakan kayu keras itu karena halus, nah itu agak lebih susah untuk miselium itu merambat, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas menggunakan serbuk keras ya, teman-teman ya. Di sini saya punya contohnya kemarin yang menggunakan serbuk keras itu seperti apa. Nah, misal saya ambil contoh ya, teman-teman ya. Mana ya? Nah, contohnya ini. Nah, ini saya menggunakan serbuk kayu keras. Ini 2 minggu, teman-teman. 2 minggu itu miseliumnya ini masih sekitar 20%. Tapi gak sampai, ini masih 10%, teman-teman. Untuk miseliumnya masih 10%. Nah, seperti ini ya. Saya ambilkan dulu yang lumayan lah untuk miseliumnya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini umur 2 minggu itu masih sekitar 20%, teman-teman. Sedangkan kalau kita menggunakan sengon itu dalam pembuatan 2 minggu itu setelah pembibitan ya, itu biasanya sudah 40-50%. Sedangkan ini 2 minggu masih sekitar 20% ya, teman-teman. Ini 2 minggu lebih, ini 2 minggu lebih 3 hari ya, 3 hari kurang lebih. Nah, kenapa? Karena memang dia itu teksturnya lebih padat, teman-teman. Lebih, kan dia halus ya, halus seperti ini. Nah, jadi perambatan miseliumnya itu cenderung lebih lama
karena akarnya ini untuk menembus itu agak susah teman-teman. Cuman bukan berarti tidak bisa. Nah, kita lihat ya untuk serbu kayu keras itu seperti apa teksturnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia lebih halus, hampir kayak pasir ya, hampir kayak pasir. Cuman ya masih halus pasir ya teman-teman ya. Cuman ini halus banget. Makanya ketika kita padatkan itu dia benar-benar sedikit rongganya teman-teman. Sehingga miselium tuh agak susah untuk menembus. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau pakai serbuk keras itu bagaimana Mas? Apakah ada perbedaan? Ada teman-teman. Yang pertama itu kalau saya biasanya pakai serbuk sengon ya, itu beratnya itu 1,3 kilo. Nah, ketika saya menggunakan serbuk kayu keras seperti ini, itu beratnya itu saya cuman pakai berat sekitar 1,2 kilo. Nah, kenapa lebih ringan? Karena tekstur kayu keras yang lembut seperti ini teman, halus seperti ini, itu cenderung lebih banyak menyerap air. Lebih banyak menyerap air teman-teman. Jadi meskipun 1,2 beratnya itu, cuman dia itu sudah basah teman-teman. Sudah basahnya itu sudah basah banget gitu loh. Nah, kalau ditambah dari 1,2 misalkan 1,3, khawatirnya dia terlalu basah sehingga ketika dipadatkan itu nanti air di dalam backlog itu terlalu banyak teman-teman, dan miselium itu susah menembus untuk tumbuh. Nah, selain itu perbedaannya apa? Selain itu perbedaannya adalah di sterilisasi. Nah, biasanya saya itu ketika pakai sengon teman-teman, itu sterilisasinya itu selama 3 jam itu biasanya sudah matang. Nah, kalau kayu keras itu saya tambah 1 jam teman-teman. Jadi total 4 jam, lebih lama 1 jam. Tuh ketika kita pakai serbuk keras. Nah, positifnya daripada sengon itu untuk hasilnya teman-teman, untuk pertumbuhan jamurnya itu cenderung lebih besar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang tumbuh satu ini. Nah, ini tumbuh pertama kali itu sudah lumayan besar ya. Biasanya kalau sengon itu tumbuh pertama itu masih kecil teman-teman, maksudnya enggak sebesar ini ya. Cuman ketika kita pakai serbuk kayu keras itu lebih, hasil dari hasil pertama itu sudah besar gitu loh, udah berat gitu. Nah, itu positifnya. Cuman negatifnya yaitu ada perlakuan khusus, seperti contoh sterilisasinya lebih lama. Terus apa tadi itu, airnya, berat airnya itu ketika kita padatkan itu backlognya turun. Maksimal tuh saya pakai 1,2. Terus juga untuk negatifnya adalah pertumbuhan miselium itu cenderung lama teman-teman, karena dia benar-benar padat teman-teman seperti ini. Nah, ini ya seperti ini umur 2 minggu lebih, ini masih segini teman-teman. Nah, ini padat banget ya, karena dia itu halus ya. Jadi miselium untuk numbuhnya itu agak susah. Kalau kita airnya terlalu banyak teman-teman ya, itu nanti malah dia kesusahan miseliumnya teman-teman, kesusahan. Dan memang ketika menggunakan serbuk keras itu teman-teman harus benar-benar diperhatikan, karena tingkat kegagalannya kalau kita salah memproses itu tingkat kegagalannya bisa lebih tinggi daripada menggunakan serbuk sengon. Nah, positifnya lagi kalau menggunakan serbuk keras itu untuk komposisi nutrisi teman-teman. Nutrisinya itu, dedaknya itu saya tidak banyak-banyak,
atau ketika kita menggunakan jagung itu saya kurangin teman-teman, saya kurangi untuk penggunaan nutrisi, karena serbuk kayu keras itu dia itu nutrisinya sudah tinggi teman-teman. Jadi untuk nutrisinya saya kurangin biar tidak terjadi kelebihan nutrisi ya, tuh teman-teman ya. Terus kapurnya saya juga agak perbanyak ya, saya tambah agak kalau misalkan ya, kalau menggunakan sengon itu kita pakai 3 kilo. Nah kalau untuk serbuk keras itu saya tambahkan 1 kilo lah. Nah di sini teman-teman ya lumayan banyak sih ya. Ini biasanya saya kalau pakai sengon itu dari 100 backlog tuh mungkin yang gagal kurang lebih 3-5 backlog. Tapi ketika menggunakan kayu keras ini ya mungkin untuk sterilisasinya karena kurang lama ya. Jadi padahal ini 4 jam teman-teman. 4 jam itu kadang masih ada aja, dari 100 itu mungkin yang gagal 10, sekitar 10. Nah jadi teman-teman yang mau pakai kayu keras saya sarankan untuk sterilisasinya lebih dilamakan lagi teman-teman. Misal kalau sengon 3 jam bisa 4 jam, atau teman-teman boleh 5 jam untuk lebih memastikan media itu benar-benar steril dan matang ya teman-teman ya. Nah kalau pakai sengon, nah ini di sini perbedaannya juga ya teman-teman ya. Ini kebetulan ada yang nanti saya bibit lagi karena bibitnya kontam ya. Nah ini perbedaannya. Nah ini yang menggunakan sengon teman-teman. Ini ya. Ini saya menggunakan sengon. Sengon ini pakai serbuk keras. Nah teksturnya beda ya teman-teman ya. Kalau kita lihat seperti ini aja, ini teksturnya sudah kelihatan sangat beda sekali. Cuman yang ini nggak murni sengon ya, saya tambahin sedikit itu untuk kayu keras. Jadi perbandingannya saya pakai 70% sengon, 30% serbuk keras. Nah ini sudah kelihatan sekali bedanya teman-teman. Apalagi saya pakai full sengon ya, jelas perbedaan teksturnya sudah sangat beda. Yang ini halus, yang ini kasar. Nah ini beratnya saya pakai 1,2, kalau yang ini saya pakai 1,3 beratnya teman-teman. Karena nanti kalau kebanyakan dia kebanyakan air ya, karena serbuknya halus lebih cenderung nyerap airnya itu lebih banyak. Oke ya teman-teman ya, itu sih teman-teman ya. Kalau saya rasa kalau untuk penggunaan serbuk sengon tuh untuk prosesnya nggak ada masalah ya, sama seperti pada umumnya. Kalau menggunakan serbuk kayu keras itu yang pertama tadi nutrisinya saya kurangin, kapurnya saya tambah, sterilisasinya saya tambah untuk durasinya. Terus bibitnya, nah untuk pembibitannya saya biasanya juga perbanyak, lebih banyakin dikit kalau saya pakai serbuk kayu keras. Jangan terlalu banyak juga ya teman ya. Kita misalkan tambahin dikit aja ketika kita menggunakan sengon sama kayu keras, tambahin dikit aja. Oke, itu sih teman-teman. Kalau yang untuk lain-lainnya sih saya rasa hampir sama ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman yang mau pakai serbuk sengon, yang bingung pakai serbuk sengon atau kayu keras, saya rekomendasikan pakai sengon karena cenderung lebih aman ya teman-teman ya. Kalau pakai serbuk kayu keras teman-teman prosesnya itu harus disesuaikan biar tidak terjadi banyak kegagalan. Kalau serbuk sengon itu lebih prosesnya lebih umum ya teman-teman, seperti biasa prosesnya. Nah kalau saya sih karena memang masih ada serbuk kayu keras, terus sudah dapat kayu sengonnya, serbuk sengonnya saya campur antara perbandingan serbuk sengonnya 70%, serbuk kerasnya 30%. Oke ya, begitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih mau pakai serbuk keras, mau pakai serbuk sengon, atau di mix
dicampur antara sengon dan kayu keras. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan teman-teman yang suka dengan video-video saya, informasi tentang jamur tiram, silahkan teman-teman subscribe, komen, like, and share. Dan teman-teman yang bingung, ada pertanyaan tentang seputar jamur tiram, silahkan teman-teman komentar, nanti saya buatkan videonya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.